Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Nah, pada hakikatnya perdagangan internasional itu sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan barter, gitu ya. Nah, persamaan ini terjadi karena dalam perdagangan internasional muncul karena adanya perbedaan keunggulan di antara kedua negara yang berdagang. Nah, dari adanya keunggulan ini, maka kemudian ini menjadi dasar munculnya teori perdagangan internasional. Nah, teori perdagangan internasional ini terbagi menjadi dua aliran, ya. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori keunggulan mutlak atau juga disebut dengan teori keunggulan absolut. Dan yang kedua adalah yang dikemukakan oleh David Ricardo dengan teorinya keunggulan komparatif. Nah, mari sekarang kita lihat penjelasan dari masing-masing. Nah, kita lihat dulu yang keunggulan mutlak. Menurut Adam Smith, perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh negara lain. Hal ini disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan mutlak yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, contohnya adalah Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi rotan dibandingkan dengan Jepang. Kenapa bisa seperti itu? Karena Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam hal iklim, sehingga dia mampu atau Indonesia itu mampu memproduksi rotan dengan biaya yang lebih murah karena ketersediaan bahan bakunya berlimpah di Indonesia dibandingkan dengan Jepang. Kemudian Smith yakin bahwa perdagangan akan meningkatkan kemakmuran jika dilakukan dengan mekanisme perdagangan bebas. Nah, sehingga ini Smith ini menjadi pelopor terjadinya perdagangan bebas. Nah, dengan perdagangan bebas, maka para pelaku ekonomi diarahkan untuk bisa melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolutnya, ya. Nah, keunggulan absolut ini adalah sebuah negara dia akan memproduksi dengan biaya yang paling rendah, ya, karena tadi memiliki keunggulan yang absolut. Nah, kemudian kita lihat dengan menggunakan contoh untuk bisa menghitung perdagangan dengan teorinya Adam Smith. Nah, di sini ada dua contoh, ya. Dua negara, Jepang dengan Indonesia, memproduksi dua buah barang dengan bahan baku yang sama. Ternyata di Jepang lebih banyak dihasilkan motor dibandingkan dengan rotan. Dan di Indonesia kebetulan sama antara motor dengan rotan, jumlahnya sama. Tetapi kalau kita lihat per item barangnya, maka motor lebih banyak di Jepang dan rotan lebih banyak di Indonesia. Nah, maka kita kasih tanda, ya, untuk memudahkan, karena nanti hanya dengan melihat tabel kita bisa tahu bahwa ini contoh dari keunggulan apa, ya. Nah, kita kasih contoh tanda seperti ini. Kalau bentuknya berseberangan seperti ini, ya, maka ini adalah contoh dari perhitungan keunggulan mutlak. Kita akan lihat nanti perhitungan keunggulan dari mutlak ini, ya. Kita akan hitung dulu. Kita akan menentukan dasar tukar dalam negeri, ya, atau nanti disebut dengan DTDN. Untuk Jepang, ya, satu motor. Dari mana dapat satu motor? Satu ini asalnya dari ini, ya, 40 per 40. Sama dengan, ya, berarti yang sebelahnya ini juga harus dibagi dengan 40. Berarti sama dengan 8 per 40. 8 per 40 itu bisa diperkecil, ya, menjadi 1 per 5. Berarti 1M sama dengan 1 per 5 R. Ya. Nah, berarti di Jepang satu motor
bisa ditukarkan dengan 1/5 rotan. Nah, sementara kalau di Indonesia, 1M, dari mana 1M? 1M itu dari 20/20, sama dengan, nah yang 20 ini sama ya, berarti 1R. Nah, kebetulan sama harganya kalau di Indonesia antara motor dengan dengan rotan. Nah, kemudian kita akan lihat yang rotan. Satu rotan di Jepang, satu dari mana? Satu ini dari 8/8. Satu rotan sama dengan 40/8. 40/8 ini 40 dibagi 8 ya. Berarti berapa? 40/8 berarti sama dengan 5. 5 apa? 5 motor. Ya. Sementara kalau di Indonesia 1R, satu rotan. Dari mana satu rotan? Dari 20/20. Ya. Nah, berapa? Berarti ini 1M. M itu dari 20/20 juga sama. Nah, sekarang kita akan lihat masing-masing barang itu lebih murah di mana. Ya, untuk dilihat untuk motor di Indonesia, di Jepang 1/5 rotan, sementara kalau di Indonesia satu motor itu adalah ditukarkan dengan satu rotan. Berarti untuk motor lebih murah di Jepang harganya. Ya, sementara kalau kita lihat untuk rotan, satu rotan di Jepang ditukarkan dengan 5 motor. Sementara kalau di Indonesia satu rotan ditukarkan dengan satu motor. Berarti untuk rotan murah di Indonesia. Gitu ya. Nah, maka dari kondisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika terjadi perdagangan, maka Jepang ya bisa menjual motor ke Indonesia. Ya, sementara Indonesia ya bisa menjual apa? Menjual rotan ke Jepang. Nah, dari perdagangan ini maka nanti masing-masing negara akan mendapatkan keuntungan. Kita lihat keuntungan yang akan diperoleh oleh Jepang. Jepang akan menjual motornya ke Indonesia. Harga motor di Indonesia adalah satu rotan. Maka nanti ketika Jepang menjual, ini ya yang satu ini, 1 dikurangi 1/5 berapa? 1 ini adalah 5/5. Dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. 4/5 apa? 4/5 R. Nah, ini adalah yang keuntungan yang akan diperoleh oleh Jepang jika menjual jika menjual motornya ke Indonesia. Ya. Sementara keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia adalah jika menjual rotannya ke Jepang. Nah, di Jepang rotan itu dihargai 5M, 5 motor. Sementara kalau di Indonesia hanya 1. Berarti keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 4 apa? 4M. Gitu ya. Nah, ini keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing negara jika melakukan perdagangan. Nah, sekarang kita lihat yang keuntungan komparatif atau keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini mengoreksi teorinya Adam Smith. Ya, menurut Ricardo, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi suatu barang, tetapi negara tersebut dapat tetap melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan paling efisien untuk diproduksi. Ya, nah, keunggulan komparatif ini terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Nah, lebih jelasnya kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini sama tadi ya, ada dua negara, Indonesia dengan Arab. Kita lihat posisinya ya, untuk membedakan dengan yang keunggulan yang mutlak tadi. Untuk kurma lebih banyak di mana? Ya,
kurma lebih banyak di Arab. Untuk madu lebih banyak di mana? Lebih banyak di Arab juga. Nah, dari kondisi ini seolah-olah Indonesia tidak efektif, tidak efisien dalam memproduksi kedua barang, baik kurma maupun madu, sehingga Indonesia tidak akan kebagian keuntungan, karena dari sini Indonesia lebih baik membeli ke Arab dua-duanya gitu, baik kurma maupun madu. Nah, maka kesannya seolah-olah hanya Arab yang akan nanti memperoleh keuntungan. Nah, tetapi kalau menurut Adam Smith di sini tidak mungkin terjadi pertukaran di antara kedua negara ini gitu ya. Nah, tetapi kalau menurut Ricardo masih mungkin terjadi perdagangan atau terjadi pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita lihat dasar tukar dalam negerinya dulu, sama seperti tadi. Nah, kita tentukan dasar tukar dalam negerinya. DTDN. Untuk Indonesia satu kurma itu dari mana? Berarti dari 4/4 sama dengan berapa madu ya, berarti ini 1/4 madu. Sementara kalau di Arab satu kurma asalnya dari 8/8 ya, berapa madu? 4/8. 4/8 itu sama dengan 1/2 M ya. Nah, sementara untuk madu di Indonesia 1 M asalnya dari 1/1 ya, berapa kurma? 4 kurma. 4 itu dari mana? Dari 4/1. Sementara kalau dari Arab 1 madu asalnya dari 4/4 sama dengan berapa kurma ya, kurmanya berarti 8/4. Berarti 1 madu di Arab sama dengan 2 kurma di Arab ya. Nah, maka kita akan lihat mana yang lebih murah ya. Nah, yang lebih murah untuk untuk kurma ternyata lebih murah di Indonesia, karena di Indonesia 1 kurma itu ditukarkan dengan 1/4 madu, sementara kalau di Arab 1 kurma itu ditukarkan dengan setengah madu, berarti lebih murah di Indonesia. Sementara kalau untuk madu di Indonesia 1 madu itu ditukarkan dengan 4 kurma, sementara kalau di Arab 1 madu itu ditukarkan dengan 2 kurma. Berarti untuk madu lebih murah di Arab. Nah, maka dari sini masih mungkin terjadi perdagangan ya, walaupun kalau kita lihat tadi di tabel di sini seolah-olah dua-duanya lebih efektif atau lebih murah di Arab ya. Maka kita akan melihat berapa keuntungan perdagangan dari masing-masing negara. Ya, maka di sini Indonesia akan menjual kurma ya ke Arab. Dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia adalah 1/2. Dari mana 1/2 ini ya, harga di Arab 1/2 dikurangi harga di Indonesia 1/4. Berapa keuntungannya? Ya, keuntungannya adalah 1/4 madu buat Indonesia. Sementara kalau di Arab lebih baik menjual madu ya ke Indonesia. Dengan keuntungan yang akan diperoleh, ini harga di Arab, harga di Indonesia, ini harga di Arab. Berarti keuntungan yang akan diperoleh Arab adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 apa? 2 kurma ya. Nah, ini keuntungan yang akan diperoleh jika kedua negara melakukan spesialisasi dalam produk yang unggul ya, atau yang lebih lebih murah ya di negaranya. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini.
Nah, nanti kita akan perdalam dengan latihan soal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.